Royal Derby. Game yang kedua, 1 poin diungguli oleh Onyx. Apakah RRQ bisa mengejar dan menyamakan kedudukan 1-1? Ya, langsung di-ban juga ya untuk Lancelot. Karena mungkin udah sadar bahwa dampak dari Lancelot memang semasif itu. Tapi dengan ditutupnya Basya, ini apakah malah menjadi sinyal kalau Onyx mau mengamankan Fanny-nya? Bentar nih. Kalau ngomongin Bisa jadi. Fanny ya, kalau ngomongin Fanny nih, dari Onyx itu pas kemarin di MSC, Fanny-nya Kairi doang loh yang nggak dilepas, Fanny orang lain dilepas. Ya makanya nih, ini apakah akan menjadi sinyal yang lumayan negatif bagi member dari RRQ. Tapi setidaknya mereka punya Kalea Lim, walaupun nanti dilepaskan untuk Fanny-nya ke arah dari Kairi. Tapi setidaknya mereka sudah menemukan sebuah jawaban, yaitu adalah Kalea dengan adanya Tsunami Slam. Oke, tapi lihat ini benar-benar ada sosok Kalea yang bisa kita bilang idola, salah satu orang yang sangat bisa mengagetkan siapapun. Dari kemarin kita lihat juga implosionnya. Jadi bisa dibilang satu permainan dari Idol dengan Kalea ini kalau ditutup dengan Gatot Kaca, ternyata Gatot Kacanya memang dimakan. Tapi kalau selama gak ada damage yang cukup dan juga crowd control yang cukup, Gatot Kacanya bisa balik lagi, bisa keluar. Jadi cuma pertukaran antara ultimate dengan ultimate, that's it. Ya, Revitalize AOG tentu akan menjadi jawaban sekali dan masih dengan Harit nih Lim. Yang menandakan kalau misalkan emang mereka akan bermain dengan assassin jungle tipe physical damage deal. Karena udah kelihatan banget tadi Haritnya bener-bener perform, laning juga nggak kalah. Dan mungkin sekalinya pun kalah bakal kesusul sama objective play yang dibawakan Hayabusa Zunesh dan Moskov dari Toy. Langsung diamankan, berarti kita tidak akan melihat Beatrix Kalea ya dengan adanya draft seperti ini. Ini Uranus keluar dari radar kah? Nggak muncul, nggak di-ban juga. Padahal di match sebelumnya kayak jadi Prayo ban dan Prayo pick juga nih, Be. Kayaknya kita lihat tadi Uranusnya nggak yang begitu perform banget 100%. Karena adanya Zuxin juga dan kendala dari Zuxin yang sempat kita perbincangkan tadi Lim. Sampai di pick bawah pun nggak di-ban sama sekali juga. Nggak diperebutkan sama sekali juga. Kayak range atau stun bener-bener masih nahan hero-nya agar nanti muncul di waktu yang tepat. Tapi keuntungan tetap akan ada di Onyx Lim kalau kita ngomongin element of surprise. Karena mereka ada di second pick. Wow, gue suka banget Toy dengan Moskov ini. Ini bisa dibilang salah satu waktu yang bisa diberikan oleh tim RRQ. Ini bakal punya power split push, bakal punya team fight besar. Mungkin bisa dibilang berbeda dengan sosok dari Nathan. Nathan dia punya team fight besar, tapi kalau udah ngomongin split push, itu agak berat untuk Nathan. Sedangkan Moskov ini berbeda, Lim. Ya, masalahnya ini serius di game ini kayak hero-hero tier S tuh kayak gak terasa nih sih, bandnya Faramis, no Esmeralda Uranus akhirnya keluar juga. Lebih ke ya adaptif draft aja, Be, bukan yang kayak Prayo pick di tier S-nya. Tapi emang butuh nggak sih untuk nge-ban Faramis di sini? Kita udah ngelihat bahwa ada 2 damage dealer yang nanti bakal di-cover dengan cepat dan Kalea itu tipikal hero yang bisa pick off. Jadi kita udah sempat lihat juga bagaimana referensi saat dengan mengeluarkan Faramis, dia covering fire-nya bagus sekali. Dan siapapun yang bisa misalnya sama Kalea itu bakal langsung di-recover dengan adanya Netherrealm. Sekarang lapu-lapu. Ini kayaknya ada sinyal kalau nanti EXP dari Onyx akan menuju kepada hero-hero yang bakal nge-enable Yishunshin-nya. Oke. Enable Yishunshin-nya. Ini juga bisa kita bilang kondisi dari tim Onyx dengan Popheus ini ngebuat Skylar-nya akan free hit loh. Free hit atau enggaknya Skylar menurut gue bukan cuma tergantung dari Popheus sih, tergantung dari Gatot Kaca juga nanti. EOG-nya Gatot Kaca itu bisa dilempar ke Zaman Force, sehingga ya di Zaman Force nggak akan ada yang berani ngelawan Harit-nya lah. Ditambah sekarang 2 pick dari RRQ, mereka butuh burst damage gak sih, Be? Iya, mereka sangat butuh burst damage karena Kalea di sini nggak bakal bisa nge-damage sendirian. Mungkin akan ada Varsha yang akan kita lihat dan Glugir. Oke, mereka pengen ngelok ke arah Popheus-nya. Kalau ini last pick-nya ke arah Valentina, ini Kalea-nya bakal minim banget dari segi damage. Sementara Onyx, mereka punya damage loh dari Yishunshin, dari Harith. Tapi kalau misalkan nanti jawabannya adalah Varsha, berarti di sini Onyx akan mencoba untuk bermain dengan jarak. Mereka akan bermain dengan plan nih yang lebih matang lagi. Karena jujur ini Glue Kalea bener-bener pengen ngunci banget Popheus. Benar, gue suka banget sih glue-nya. Gue suka banget ini pick dari glue-nya, Lim. Ditambah lagi karena glue-nya ini secara nggak langsung belakangnya jadi lebih bebas dari range-nya, Lim. Itu dia, sekarang ada damage ya dari Onyx. Mereka punya damage yang lebih banyak karena sistem RRQ itu adalah late game.
dia punya Swift Trinity, dia punya DPS yang pasti juga dari Rins. Intinya ini masih dengan konsep yang nggak beda jauh, Be. Itu high ground defense loh dari RRQ. Ya udah pasti ya, Moskov dan juga Yves. Berarti tentunya RRQ nggak perlu buru-buru untuk memenangkan early game-nya karena Onyx yang mungkin bakal leading dari early game-nya. Tapi ingat, pokoknya Kalea dan Glue ini, seberapa banyak mereka akan mengganggu Lutfi itu yang harus kita perhatikan. Karena kalau Lutfi tidak diganggu, menandakan kalau ini Onyx bakal lagi-lagi mungkin total domination. Oke, Royal Derby. Sang Raja dari segala raja masih memiliki satu kesempatan untuk membawa ke game yang ketiga. Sedangkan sebaliknya Sang Raja Langit tinggal hanya mendapatkan satu game lagi untuk memenangkan Royal Derby ke-37 ini. Mampukah Sang Raja balikan keadaan dan menuju ke game ketiga, atau Sang Raja Langit tetap mendominasi tanpa bisa tergoyang di atas awan? Let's go to the lane after. Oke. Dan ini membuktikan juga ya, dari game rate-nya Onyx loh. Jangan gampang match dulu deh. Game rate-nya dulu deh. Ini belum putus sampai sekarang, bahkan di area mid lane. Sans dia udah level 2. Ini mid cut ngeri-ngeri banget ya. Ya udah pasti ya. Pengen bener-bener menguasai dari segi poke damage. Tapi ya ini wajar gak sih Lim? Karena kita tahu sendiri Kalea powerful banget dengan efek heal-nya. Makanya ketika untuk mempertahankan bagaimana battle spell dan juga adu poke damage, kayak sama-sama gak mau kalah. Sementara di bagian gold lane cuma bagian bagaimana cara freeze minion aja. Jadi gak terlalu yang mungkin kita bisa highlight banyak. Dan untuk sekarang ini dia secepat mungkin. Araki pengen banget rotasi biar nanti mereka nggak kalah dari efek kejutan ketika ada di bush. Wow, lihat one man situation di arah top lane. Kali ini Dairen bisa dibilang masih mengungguli, tapi asalkan kondisinya jangan sampai Lutfi-nya ini punya level lebih unggul dibanding Dairen. Kalau bisa sama-sama level 4, nggak ada yang terzoning. Kalau Dairen masih mau bisa keep up di saat turtle yang pertama nanti. Oke, bahkan ini lihat team fight-nya nih. Di turtle pertama gue bakal condong sedikit ke arah Onyx ya, dimana memang dia punya damage yang lebih instan lah. Tapi kalau area dimenangin RRQ, makanya mereka semua punya keuntungan masing-masing, Be. Ya, apalagi ada SOD ya, damage tambahan walaupun mungkin Toy nggak perlu hadir untuk turtle yang pertama. Tapi yang seperti kita sering lihat, SOD minimal nancap, dapetin assist itu udah membantu banget ekonomi bagi para gold laner, apalagi yang bawa Moskov kayak gini. Menang emblem lagi nih. Oke, menang emblem, tapi lihat Sans berani untuk melakukan poking. Dan ingat kondisi dari Skylar membalikan kembali keadaan atas Toy. One man situation di arah bottom lane. Zunes dan Hayabusanya coba untuk mendapatkan turtle pertama ini adalah salah satu keputusan yang cukup tepat untuk melakukan kontes karena dia belajar dari game sebelumnya. Mereka kehilangan turtle cukup banyak dan bahkan balik ke arah belakang langsung shadow kill. Belum dikeluarkan. Zunes masih coba terburu-buru dan bahkan Zunes mendapatkan satu turtle dengan sangat manis. Dia benar tidak mau mengulangi kesalahan dari game yang pertama. Langsung flicker tadi dari Lutfi ya, karena target utamanya tadi memanglah di Lutfi. Sekarang turtle yang didapatkan RRQ ini membuat dari gold lane akan ada XP different lagi, Be. Skylar seharusnya agak sedikit tertinggal. Ya udah pasti ya, tapi Lutfi yang tidak ditumbangkan ini sebenarnya udah bagus banget loh buat Onyx. Tapi drop lane. Shadow kill! One last hit! Kairi still survive, tapi dapat kita tidak akan meninggalkan itu saja. Dan Dairen kalau menyiapkan sangat baik menutup jalan dari satu untuk bisa mendapatkan poin kill atas Zunes. Karena Quest Shadow tidak ada lagi. Butuhnya hanya sampai di situ. Hampir saja Kairi termakan. Permainan dari tim RRQ mencoba untuk mendominasi one by one situation di arah bottom lane. Skylar versus Toy. Tapi Toy jangan lupakan, Skylar masih punya damage yang besar dengan zaman force-nya. Gak boleh terburu-buru. Oh no, Dan oh no. 3 pemain is coming. Skylar versus everybody. Masih ada Purify. Gak akan mendapatkan. Oh Dan no. itu yang malah termakan. Purify save the day untuk Skylar. Selamat lagi Skylar. Dan rotasi. Oke, menampaknya rotasi terjadi dan Toy menjadi korban jiwa. Keganasan dari Onyx membalaskan atas rotasi yang mereka lakukan. Kayaknya kalau Ritz sama Zunes masih mau lebih. Kalau bukan poin kill terang Skylar tidak dibalikin. Lihat Skylar, sudah bertahan. Dibalikin Shadow kill. One last hit. Tempatkan satu Shadow-nya nggak berhasil karena ada unbreakable. Malah satu momentum yang dibalikkan mereka kehilangan Zunes. Itu dia, kalau targetnya bukan Skylar itu udah rugi. Tapi kalau dia tumbang lebih rugi lagi, Wi. Menunjukkan kelasnya Prince Skylar yang gak gampang tumbang. Ini Skylar rasa kameramen ini, Be.
Wah, udah pasti ya. Dia bener-bener selamat di momen yang tepat. Ada Revitalize di sana sebagai penyelamatnya. Unbreakable juga. Shadow Kill-nya untungnya terbagi sebagai... Tadi mungkin ada banyak minion, tapi EOG hanya untuk mengusir di bagian top lane dan setup lagi buat Onyx. Mereka udah mendapatkan satu turtle ship dari Kairi. Ini sinyal perang untuk tetap dengan dominasi yang belum bisa terelakkan. Onyx akan menuju ke 2000 gold. Dan ini bakal jadi setup yang lumayan panjang sebetulnya. Kondisi Retribution sama-sama ready dan akan satu kontes. Kiboy masih terlalu dalam, tapi langsung ada flicker dari Sans. Oh, no. Ini flicker dari Lutfi ternyata. Jadi langsung bergeser ke belakang, sudah siap tumbang. Lutfi versus Buddy saat langsung di pasang stiker dan membuat Prince tumbang. Tergeletak tak berdaya. Lepaskan dari tim Onyx, mereka kembali tidak akan kehilangan turtle-nya. No perfect turtle untuk siapapun untuk kali ini. Dan Dairen harus mundur ke belakang, ingat Kairi is coming. Dairen kalau dia masuk lebih dalam lagi ini berbahaya. Ternyata Kairi tidak mau tinggal diam, Kairi mau lebih. Langsung dapat poin di atas Dairen di sana nampaknya. Wah, ini harus preset dulu sih. RRQ mereka cuma 1 kill loh, Be. Tapi tempo mereka nggak turun-turun sama sekali. Ya, seperti yang udah aku mention tadi kan, kalau misalkan dari bottom lane-nya aja menang, overextend team fight-nya udah menguntungkan buat Onyx, mereka nggak bakal menghentikan gerakan tersebut. Gak cuma 2000 gold, ternyata 4000 gold sekarang keuntungannya. Dan Kiboy mau buat di engage. Apakah di shadow kill? Enggak kayaknya. Dan ini bener-bener banyak banget yang terjadi. Tapi jujur Lim, bener yang kayak lu bilang, RRQ bener-bener kehilangan momentum dan temponya. Onyx yang sekarang pegang kendali team fight-nya udah mulai menuju ke 5000 gold lead. Turtle yang ketiga, aku rasa kalaupun emang dibiarkan untuk Onyx, ini bakal makin mendominasi. Tapi kalau RRQ ambil pun gak bakal menghentikan dominasi dari Onyx sekarang. Ido gak boleh termakan sih. Ido kalau termakan bahkan kali ini Ido posisinya gak punya flicker dan gak ada jalan untuk pulang. Lihat dibuka visionnya, dimakan informasi yang sangat valid. Tidak ada flicker yang dimiliki dari Ido. Itu membuat satu statement bold untuk tim Onyx. Makan. Ya. Bahkan kayak lihat zoningnya tadi Sans hanya mengeluarkan Hydra Strike-nya aja untuk connect ke arah Toy. Dan siapapun bisa dimakan sekarang. Kairi 302. Hunter Strike langsung ke Blade of Despair. Ini kalah hampir 1000 gold loh dari ke jungle-nya, Be. Ya udah pasti ya, dan Lutfi yang kita ekspektasikan dari awal ada Glue, ada Kalea. Ini mungkin minimal banget nih ya, tumbangnya 5. Lihat point death-nya, dia 0. Dan dia sekarang udah punya Black Ash Shield. Dia akan menuju ke arah Dominance Ice. Dan semakin sulit lagi untuk ditumbangkan karena Idok sudah tumbang 3 kali. Dengan metode pick off yang sama kayaknya nggak bakal berfungsi 100% karena ingat, di sini RRQ tidak membawakan Kalea dan Beatrix, tapi mereka membawakan Kalea bersama dengan Moskow. Butuh scaling banget, butuh late game banget. Dan 5000 gold tidak akan berhenti untuk snowballing. Onyx menuju ke turtle yang ketiga. Langsung setup. Oke, turtle yang ketiga kali ini. Walaupun tidak ada perfect turtle untuk kedua belah tim, tapi kembali lagi turtle sangat penting untuk di match Royal Derby dari game yang pertama. Mereka tidak mau kehilangan kembali turtle-nya, langsung ada vision yang terbuka sangat jelas. Hidup gak bisa masuk lebih dalam lagi dan melepaskan, mengikhlaskan turtle yang ketiga. Untuk tim Onyx 5900 gold makin melambung jauh lebih tinggi lagi. Dairen, Dairen! Instant damage langsung tidak bisa dipeduk kembali dan bakal masuk dari tim Onyx. Mereka mulai masuk, langsung ada satu Tsunami Slam. Tapi nampaknya Kiboy, itu dia yang sudah kita bicarakan. Tsunami Slam-nya hanya akan berputar dengan avatar Guardian, that's it. Range yang dapetin purple-nya, tapi ya seenggaknya bukan dari Onyx ya yang dapetin buff. Sekarang Kiboy, dia tahu tugasnya, Be. Dia cuma maju ke depan buat ngebuang dari Tsunami Slam. Ya, screening, revitalize, abis itu EOG dan Sans di belakang tidak terdeteksi, Lim. Tidak terdeteksi. Sama sekali. Masalahnya kalau tidak terdeteksi, habis! Sayang sekali dan malah tidak masalah Kairi langsung mengeksekusi Risk karena jalan untuk pulang. Untungnya Sans itu kalau misalnya nggak miss, Idok bisa jadi poin kill tambahan juga loh. Untung sekali miss. Iya. Tapi Sans sudah kembali ya. Udah gila lagi dia, gue lihat-lihat. Udah terbang ke depan, recall doang mundur lagi. Tapi pressure itu yang sangat-sangat tidak akan lepas sama sekali. Dan Onyx Skylar. Oke, Skylar mampukah dia bertahan? Skylar sensitif pribadi tapi balik lagi dengan kondisi di setup oleh Kiboy, ditutup, deny rotasi. Ingat, mungkin nggak terlalu banyak yang aware tentang deny rotasi. Kenapa sungai itu selalu harus kita pegang? Kenapa sungai itu harus terlalu terlihat rotasinya? Supaya menutup jalan seperti Skylar ini. Ya, betul sekali. Apalagi ditambah dengan adanya Mountain Shocker dari Kairi ya. Itu bener-bener anti-geng banget, paket lengkap banget dari Onyx. Dan di bagian mid lane, Skylar sudah mulai grouping. Ini akan menjadi sinyal, apalagi 30 detik
Selanjutnya nih kita lihat 20 bahkan akan ada Lord. Dan udah Mountain Shocker, Onyx akan mencari target untuk bisa menguasai area sungai di bagian top lane. Oke, dari top lane, lihat Zunes sekalipun masuk dia hanya menyetor karena nyawa. Retribution telah dikeluarkan, informasi yang didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Lihat mundur ke arah belakang Dairen, harusnya nggak boleh masuk lebih dalam lagi karena Lord muncul. Karena Toy masih belum memiliki power yang cukup, Profesornya juga Lim. Itu dia lagi-lagi ya. Sans masih sebagai zoning out terkuat nih dari Onyx. Free dari Lordnya, nggak bakal ada kontes juga. SOD ya hanya ngebuka vision doang, tapi 7.000 gold gue rasa nggak akan pernah Toy terfikirkan untuk masuk ke daerah tadi. Iya, itu namanya penyakit Moskov gila ya kalau dia sampai loncat ke dalam sana. Toy butuh farming banget buat sekarang. Terlihat dari 7.800 gold lead, Onyx bener-bener tidak terhentikan. Dan Suns dengan KDA-nya 305, Lutfi 106, siapapun yang melakukan setup, seolah ini bener-bener oke, line up-nya udah Lihat kuat. Skylar, banget. dia mainin zaman force-nya. Dia mau memastikan kalau dia masih punya satu absorb damage tanpa dilindungi. Dan Dairen masih mau karena Skylar, akhirnya Skylar termakan. Tapi tidak bisa tinggal diam. Perpasukan dari tim Onyx terkena shutdown. All in, commit terhadap ke arah seorang Skylar. Oke. Skylar tadi bisa selamat. Dia mainkan absorb damage-nya, tapi sayang sekali dengan overcommit terhadap Skylar. Ini menandakan mereka tidak bisa mempertahankan base mereka dengan full power. Oke, tapi terlalu jauh sih tadi gue bilang juga Skylarnya. Sementara, terus kan? Oke, Tsunami Slam, Purify berhasil membuat Suns selamat. Only defense ini kali ini satu-satunya yang bisa dipecahkan. Udah dead shift sampai di situ. Regenerasi menuju ke arah Perminian masih bergerak di 3 lane yang berbeda, Lin. Ya. Tapi lihat zona yang dikuasai oleh Onyx ini susah banget loh untuk diambil alih sama RRQ. Ngebuka jungle mereka sendiri. Kayaknya perlu 4-5 orang sekarang, Be. Ya karena backupnya cepet gak sih, ada EOG dari Keyboy. Keyboy tinggal bermain di area bush dan area river aja. Dia bisa datang dengan EOG. Sisanya itu bener-bener nempel, lengket banget berempat Lim. Dan untuk memisahkannya butuh Lord seperti tadi karena emang Skylar lagi gak punya penjagaan. Oke. Dan sekarang untuk mengejar ketertinggalan gold butuh effort dari RRQ. Lihat Zunesh, farming sedikit diganggu, bener-bener di-freeze minionnya. Tapi itu lihat, Be, Enchanted Wow. Talisman dan Warrior Boots. Dari Skylar, ini dia Harit dengan tipe yang sedikit berbeda ya. Dia punya defensif dari physical defense yang lebih kuat. Bukan pakai Starlium, tapi pakai Enchanted Talisman. Iya. Cooldown yang paling tepatnya 35% yang dibutuhkan ya oleh semua pemain Harit. Sehingga dengan mendapatkan 35% cooldown reaction itu cukup banget. Dan pertama karena lawannya adalah Moskov, jadi dia butuh banget sepatu untuk mempertahankan dirinya. Dan sekarang 50 detik menuju ke area dari Lord selanjutnya. Sudah pasti Onyx akan melakukan setup di area bush bawah. Tinggal menunggu siapa yang melakukan kesalahan buat sekarang dari RRQ. Siapa yang akan masuk ke dalam area bush yang seharusnya tidak mereka masuki perlahan-lahan di sini. Iya. Waduh. Akan pelan sebenarnya temponya sampai ke Lord yang muncul. Karena Onyx juga hanya bisa ngasih pressure mereka dari kehadiran aja nih. Tapi Mountain Shocker, ini dia mode hunting seperti dari Onyx. Ya, mereka nggak mau ngelapasin ke arah para pembuff untuk sosok seorang Zunes. Dia ingin mendapatkan semua buff-nya di tangan dari Skylar ataupun dari Kairi. Udah that's it. Mau nantinya akan ada ultimate lagi untuk Kairi ketika di arah Lord, itu udah urusan belakang. Setidaknya memastikan Zunes tidak bisa dive in dive out dengan lancar, itu tujuan utama mereka, Lin. Ya, bisa. Tapi lihat dari RRQ nih, ini juga menjadi satu hal yang lumayan positif loh. Mereka kalah 7.000 gold, tapi mereka bisa menghindari team fight sedemikian rupa. Hingga goldnya ini stuck. Seenggaknya dia coba untuk tetap farming di bagian atas, dan Lordnya bahkan masih mau coba di kontes. Ya, walaupun cuma nanti adanya Moskov, tapi di sana Tyron juga bisa menahan damage yang terlalu besar. Burst damage dari Skylar dan juga kawan-kawan membuat para pasukan dari tim RRQ hampir aja Spear of Destruction mendapatkan satu Lord. Tapi itu dia, Dewi Fortuna masih berada di retribution dari seorang Kairi. Membuat RRQ kali ini hampir aja mendapatkan nafas tambahan, tapi tidak bisa. Sayang sekali, Lin. Oke. Reset kembali. Sekarang kita bahas soal high ground defense, B. 2 high ground defense dari RRQ. Nah ini dia, 2 high groundnya kayaknya bakal di-dive abis-abisan sama Lutfi. Lihat dia ada di Flicker, dia ada Winter dan Toy. Oh, Flicker. Ini berbahaya. Mendapatkan di depan sana dari Skylar melihat ada Zumes. Apakah bakal coba di-commit untuk ke arah belakang, jalan kaki. Zumes gak boleh masuk lebih dalam lagi. Bahkan Skylar berani banget menantang keributan di depan sana sehingga Lord bahkan belum sampai ke arah base turret. Wah, Trilane push ini bisa berjalan dengan cukup baik loh. Tapi ya, untung dari RRQ sekarang nggak ada korban dan full power dari RRQ. Let's see, mampukah mereka untuk bertahan?
Oke, mampukah mereka bertahan? Karena Lutfi versus Everybody akan memaksa menuju ke arah belakang. Dan di arah bottom lane, Toy mencoba untuk melakukan clear minion. Tidak satu turret mereka coba selamatkan. Tapi sayang sekali super minion masih bergerak di arah top lane. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Vision yang cukup jauh. Sunes bahkan mau coba untuk clear minion, nggak mampu. Nggak dikasih sama Kairi untuk mendekat ke arah minion. Di freeze begitu saja jalannya Idok. Mangsa ke dalam, dapatkan satu point kill atas Lutfi. Setidaknya satu point kill yang sangat mahal. Distraction backline sudah diganggu dan tidak ada lagi. Dan masih dicoba. Order Manipulation Purifies, berarti saya coba ke belakang Toy. Langsung melakukan satu point kill, siapa terjadi dapatkan. Kyrie one power situation dengan level yang lebih unggul. Yang tadinya sekarang disamakan, tapi goldnya tetap nggak bisa sama, Lim. Wow, itu Level yang unggul, gold yang jauh banget. Dan walaupun levelnya sama, tapi goldnya udah nggak bisa. itu yang gue maksud tuh, RRQ. Mereka under 10.000 gold masih bisa nahan, masih bisa defense, Be. Ya, tapi semuanya berdampak karena Lutfi emang terlalu dive di sini. Di dalam area base turret. Dan dalam keadaan 4 melawan 5, aku lebih kagetnya. Yang dimana mereka benar-benar bisa menemukan satu celah untuk men-shutdown Suns. Dan Toy mendapatkan poin tersebut. Snowball mulai didapatkan, tapi ingat Lim, 9.000 gold ini bakal susah banget sebenarnya untuk di comeback. Oke. Selama pressure-nya masih sama, selama mungkin metode dari Onyx-nya untuk memberikan map pressure-nya masih sama, aku rasa RRQ bener-bener cuma nungguin Lutfi yang kayak tadi melakukan kesalahan dan baru mereka tim fight-nya 5 lawan 4. Iya. Mungkin akan turun lagi temponya. Mereka nggak akan buru-buru lagi ya dari keduanya. Walaupun 9.000 gold bisa diakui RRQ, mereka tetap benar-benar bisa menjaga posisinya dengan baik, memancing adanya misplay. Dan jangan salah loh, kalau Lord kali ini nih yang diambil nanti mungkin di kontes sama RRQ dan RRQ yang dapat, ini momen bisa kebalik ya. Setuju, ingat ini Moskov late game. Kita tahu sendiri juga ada Yves. High ground defense-nya sangat kuat sekali. Dan emang bagaimana caranya Onyx untuk tetap mendapatkan Lord ini, itu yang bakal kita lihat perlahan-lahan karena lihat Idok yang bener-bener udah mulai screening di bagian area sungai. Dan berbeda sama Kiboy yang kayaknya bermain dari belakang. Wah, Oke, bermain dari belakang langsung menangkap Kartoy. Terperangkap di depan sana, untungnya masih punya flicker untuk mundur ke arah belakang. Hati-hati Kiboy bermain dengan flanking, itu muternya memang jauh banget. Tapi nampaknya Kiboy, dia mencoba untuk mendapatkan satu momen ke dalam. Unbreakable, Bapak Sudah terperangkap di depan sana. Apa terperhatian? Zoning out, masih ada Kiboy versus Everybody, tapi Kairi tidak akan meninggalkan Kiboy di depan sana sendiri. Lutfi is coming, satu momen sudah dapatkan ke depan di depan sana, tapi Toy gak ada flicker kembali. Sama Sport dan Tyler menutup jalan dari Toy. Walhasil Kairi nampaknya hampir saja ditumbang, tapi dengan immortality presence yang dimiliki membuat timnya masih bisa selamat. 3 tumbang, di depan mata aja ada Iris, di depan mata aja ada Idok. Apakah mereka mempertahankan base turret mereka? Ini bencana. Real serving, clear minion Suns, hilangkan distance sangat fokus ke PSK, bila mau terjadi. Tempakan, ini bencana. oh clear. Memperhatikan dari tim Onyx, mereka di clear itu saja, tidak terlalu terburu-buru dan membuat Onyx kali ini harus ada yang kedua, tapi nggak akan bisa mampu karena Toy is coming. Tidak semudah itu untuk menumbangkan RRQ. Zunes kembali ke Lane of Dawn dan kali ini Onyx diusir mundur. Oke, diusir mundur. Masih bisa dipertahankan ternyata ya. Ini bener-bener intens banget dan targetnya adalah minion. Jadi wajar kalau masih bisa dipertahankan SOD. Hanya memberikan informasi. Dan Lord kayaknya bakal tetap didapatkan sama Onyx. Ya, Sang Raja masih bertahan. Tapi nampaknya Toy di depan sana masuk lebih dalam lagi. Kiboy udah memprediksi dan itu dia Toy. Flicker from Sunes. What the retribution from Sunes. Berhasil menyelamatkan Lord, tapi nampaknya mereka harus hilang di depan sana. Sunes, what a retribution. Berhasil membuat RRQ Sang Raja dan segala raja memiliki nafas. Wah, ini aura comebacknya mulai kecium nih, Be. Mulai tercium aroma-aroma comeback. Karena Lord udah diambil oleh RRQ. Sempat tadi kita bahas juga kalau Lord ini untuk RRQ lumayan berbahaya. Tapi 8.000-nya tetap nggak bisa bohong. Iya. Tapi ingat juga di situ ada stance yang bakal nge-cut. Kayaknya nggak bakal menemukan siapapun juga. Agak sedikit nggak bijak kalau misalkan emang mau melanjutkan team fight. Dan tadi yang sangat disayangkan menurutku adalah bagaimana Zunes yang mendapatkan Lord tapi tidak siap dengan pertukaran item. Mungkin kalau dia bisa menukarkan item Quad Shadow-nya ready kembali, dia bisa escape sebenarnya tadi. Oke, Track mengusir mundur dari Sir Siren. Berhasil mendapatkan satu turret minus dari apa yang dimiliki Lord dari RRQ. Memang tidak bisa dipungkiri, karena terlalu banyak gold, terlalu banyak banget objektif netral.
Tapi satu hal, nafas tambahan itu setidaknya membuat RRQ masih bisa bertahan di menit ke-19. Ya. Wah, bakal sampai di late game nih beda nantinya karena Onyx keunggulan gold mereka lama-lama ya itu tetap akan sama full itemnya. Max goldnya memang akan diunggulin tetap sama Onyx. Cuma ya nggak ada apapun yang different. Oh, Skylar udah ganti item, Be. Dia tahu nih paling iya, dekat ini kurang dia. damage. Betul. Dia akhirnya memanfaatkan Starlium, begitu juga dengan Kibo yang sekarang udah Blade Armor untuk menjawab bagaimana DPS dari Toy. Tinggal menunggu Lutfi nih. Karena Lutfi udah Gargoyle Shadow. lihat ada yang terjebak. Gargoyle Shadow, Flicker. jangan lupakan. Sudah Gargoyle Shadow langsung aja di belakang sana mencoba untuk menangkap ke arah Kairi. Langsung Spear of Destruction miss. Terbakar target mereka ke arah Fire permasukkan dari Timoni. Mereka memasakkan backline. Dan Skylar free hit terbang menuju ke arah Toy. Tidak memiliki flicker lagi dan pasukan dari Timoni memporak-porandakan backline. Dan Dairon untungnya masih terlalu kuat. Bayangkan kalau Dairon gak kuat dan 2 orang hilang lagi, mereka akan tabrak abis Lost Doll. 3 flicker, B yang keluar, B, dari RRQ. Ini sinyal untuk ngelepas lagi kayaknya di Lord selanjutnya. Oh, jangan cuma di Lord, kayaknya mereka masih mau press di bagian bottom lane. Minion juga berjalan dengan leluasa dan Kairi. Dia habis beli Queen Swings, mau team fight lagi seperti dari Onyx. Oke, karena mereka masih memiliki minion di arah bottom lane dan mid lane-nya bergerak dengan cukup lama. Para pasukan dari tim Onyx kali ini bakal coba dihantam langsung habis lane by Brit sangat Toy. Gak boleh tumbang itu bakal menjadi santapan manis untuk para pasukan dari tim Onyx. Spear of Distraction miss. Minion memang hilang, tapi bayangkan tidak adanya Dairon sebagai padan. Toy dengan Riz, free hitter belakang, Toy versus everybody, mampukah Toy bertahan dan hilang begitu saja sekejap. Lutfi mengusir base cap dan terjadi dan ini bencana. Gila Sats, berhasil membuat Riz tenggelam di base-nya. Membuat para pasukan dari tim Onyx berhasil memenangkan Royal Derby yang pertama di season 16. Masih dicari tim yang bisa mengalahkan Onyx. Bahkan gak perlu match. Gamenya dulu belum terkalahkan Onyx. Lagi-lagi kokoh di posisi nomor 1. Dream Team, Perfect Team, itu deskripsi dari Onyx. 100% win rate game, 100% match rate juga. Masih belum bisa dikalahkan. Di minggu yang ketiga kali ini, dominasi dari Onyx makin menjadi-jadi. Sehingga membuat mereka semakin kokoh di puncak klasemen, apalagi dengan kemenangan barusan. Namun, kalau boleh melihat Lim, semakin lama game berjalan, memang Toy satu-satunya harapan saja dari RRQ. Tapi bayangkan sudah jual beli Immortal, sudah melakukan sedemikian rupa. Tapi memang tidak bisa menghentikan bagaimana Mr. Konsisten dengan Lee Shin tadi ketika team fight 7-0-12. Wow. Bayangkan, jungler yang benar-benar luar biasa. Asli ini bener-bener nih. Bahkan Kalau ditanya nih, wah mid lane yang enak apa bang? Mid lane yang enak, itu semuanya enak kalau jungle-nya Kairi. iya, Asli loh. Gak Dan tumbang bahkan- sama sekali men. kita lihat Makasih. Ya, Kita lihat Ji, Kairi sedikit Bogor, di Ji, sana. lihat Ji. Kairi Bogor. Apakah kedengaran Kairi Bogor? Iya, lah beda nih. Ya, beda ya. Oke, tapi Skylar berhasil membuktikan permainan dari senior sang pangeran Onyx terbaru berhasil meredam the new king from RRQ. Tapi respect bro. Kalau gua stand with RRQ, karena tadi Zunes bayangkan Gila. player yang nggak lewat MDL langsung masuk MPL lawan Dream Team bisa Iya. perform kayak gitu loh, bayangin. Dan bayangkan tadi Toy udah semaksimal mungkin. Itu ngebawa game sampai menit segitu. Itu udah sulit banget loh. Kita lihat gamenya udah nyampe ke menit-menit yang krusial. Aku lebih terpuaskan dengan terutama Toy ya, bagi dia yang beberapa kali kayak ubah item dari Magic Blade dia beli ke Rose Gold Meteor, terus tiba-tiba dia langsung berganti lagi ke Immortality. Ya mungkin yang di momen akhir nggak sempet kali ya Lim ya untuk mengubah item lagi karena udah kena burst damage yang sebegitu masifnya. Tapi ya ini buying time yang berhasil banget dan emang terbukti bahwa mereka bener-bener udah ada di level yang sebenarnya oke banget nih untuk di klasemen yang sekarang. Tapi jujur untuk menghadapi Onyx, nih Dream Team bener-bener udah mendekati banget kata perfect formnya. Ya. Wah. Ini aduh masih dicari ya siapa yang bisa menumbangkan RRQ berarti. Soalnya dari Onyx maksudnya. Karena ini satu game pun loh. Jangankan match, game dulu. Game aja belum tembus ini.
Wah kacau, ini bisa gue bilang match seru banget tadi. Itu bener-bener ngotot dua-duanya. Di God lane ngotot, EXP lane ngotot, di mid lane lebih ngotot lagi. Sampai gila Suns muncul sosok kodamnya. Lihat di situ deh tadi, berkali-kali kodamnya Suns Dia itu senyumnya muncul. gini nih. Gitu kan, Be? Iya, Iya. begitu. Coba Iya, tadi, senyumnya begitu kira-kira. iya. Coba tadi gayanya Kairi Bogor gimana? Bu? Ya Itu Allah. yang paling gak kuat. Bro. Lupa. Oke. Belum ketik. Bener ini, Tapi- begini. tapi Belum gini, ketik gini, gini. POTM. Bisa gue bilang tadi ya selain dari Zumes, Toy ya yang well perform juga sebenarnya Rins loh. Karena kita bisa kasih kredit ke Rins di mana memang tadi penggunaan di game pertama, game kedua itu timingnya lumayan poin loh dari semua skillnya, Be. Tapi aku jujur ya melihat di tadi kalau nggak salah pas bagian 1v2 situation tuh kayak Kairi lawan Suns, Kairi Suns lawan Rins itu bener-bener kayak nggak ada yang backup Rinsnya. Jadi mungkin balik lagi comms-nya kan yang mungkin masih belum ketemu karena targetingnya udah jelas banget berbeda. Oh. Sementara kita bisa lihat walaupun Kairi di target tapi Suns nge-backupnya cepat, burst-nya juga kita tahu sendiri yang namanya Varsha lawan Yves ya, tipe damage outputnya berbeda. Jadi ya udah pasti Suns lebih diunggulkan di sana. Makanya yang kayak gue bilang mungkin alasannya itu, Be. Kalau misalkan nih dari Indoknya deket sama Rins, dia nggak bisa dapetin kill. Makanya dia akan Iya. menjauh dari Rins, seakan-akan Rinsnya nggak ada backup. Padahal bukan yang nggak mau backup, cuman memang nggak cocok aja tadi dari hero-nya. Nggak bisa backup cepet ya jatuhnya ya. Apalagi kita tahu sendiri kaliannya dari awal 0-0-31 itu bener-bener susah banget buat dapetin fleeting time. Sementara di satu sisi RRQ-nya butuh badan. Aku merasa emang dominasi dari Onyx-nya yang belum bisa terjawab. Karena ya balik lagi ini tim bukan cuma bisa execute game tapi mereka itu bisa banget buat leading di early game kayak tadi. Kita udah kelihatan banget dari awal. Oke, perbedaannya cuma 1000 gold. Tapi gara-gara setupnya udah bagus, terus juga mereka 20 detik sebelum turtle mereka dapetin something, mereka pressure ke arah dari purple buff-nya, ya udah pasti gold lead-nya bakal tidak terhentikan. Makanya tadi aku bilang 2000, tapi ternyata kenyataannya gold lead-nya langsung 6000. Iya. Berapa kali lipatnya gitu perbandingannya. Bahkan udah coba dikejar pakai Lord aja malah jadi minus tadi kita lihat malah Nah, jadi minus. Iya. turret di arah top Iya. lane karena ada beberapa tim dari RRQ yang harus tumbang. Cuma yang aku lihat tadi yang mungkin dari tim fight itu RRQ sangat kuat. Cuma satu hal yang mungkin agak menjadi lobang pertahanan dari RRQ adalah gameplay gimana rotasi yang dipimpin semuanya oleh Onyx. Yang seakan-akan oke. Toy-nya itu nggak ada bantuan, seakan-akan nggak bisa menangin lane. Kita nggak ngeliat RRQ yang liar, rotasi kita nggak ngeliat Idok yang bisa dapetin momentum. Kita nggak lihat Idok yang biasanya dia itu adalah salah satu orang yang punya vision yang cukup jelas, nggak ada. Mungkin Di situ karena yang hero-nya juga nggak kesulitan. sih, Be? Tadi kan dia hero-nya ya nggak nyambung satu. Maksudnya nggak bisa Ya. gerak dari awal nih. Mereka cuma tipikal poke damage sementara. Kalau misalkan sisi pasti adanya di Onyx, Ji. Ya. Ya, kayak unbreakable aja kan minimal kalau misalkan dapetin 1-2 orang itu udah bisa ditetes sama Varsha kan. Beberapa split second untuk efek tahun aja udah lumayan banget walaupun mungkin ada tough boots atau sejenisnya. Tapi ya emang ada sedikit perbedaan, bener Ji. Kayak kalau kita ngomong soal tipe damage, di sini kalian bener-bener nggak ada follow up-nya. Kayak mau siapapun yang tangkap. Even kita udah bilang loh dari awal ini Glue sama Kalea bener-bener ngejawab buat Luffy, tapi nggak bakal kejawab juga karena emang damage-nya nggak ada sama sekali. Iya, di tengah juga dia pakai spamming ya, kita lihat pakai DPS ya. Jadi ya nggak bisa berbuat banyak. Tapi kita langsung melakukan interview terhadap pemenang di Royal Derby Jilid 1. Langsung kita sambut Onyx Esports. Halo, dengan siapa nih? Wih. Skylar dan juga Lutfi. Halo. Skylar! Halo, Hey. Mas. Apa kabar Skylar? Apa kabar Lutfi? Baik, Sehat. baik. Oke, gimana pembuktian Skylar ternyata masih mendapatkan kemenangan atas Toy yang digadang-gadang Toy bisa menumbangkan Skylar nih di match ini. Oke. Kayaknya hoki. Apa? Waduh. Oke. Hoki. Wah, nggak keterima. Oh. Jawaban itu udah kita ban dari MPL. Yang lain coba Oki ya. Bude udah gak ada. Iya. Mumpung bukan Bude, di band itu jawabannya. Apa ya? Apa tadi lupa? Gimana Skylar menang Menang atas lawan Toy? Toy, Yang menang diga- lawan Toy. Iya. Ya, senang sih.
Kesulitan aja. Udah, nggak? seneng aja. Udah. Kesulitan nggak? Kesulitan nggak lawan Toy? Sulit banget soalnya jago banget. Apanya yang jago banget? Landing sama team fight-nya. Oh, team fighter. Nah, Lutfi, Oke. berkat Lutfi. Lutfi, Arlot, ini astaga Lutfi bersinar nih di game 1 nih. Itu apa yang ngebuat Lutfi benar-benar bersinar sekali chemistry-nya sama Skylar loh tadi. Apa ya? Gara-gara kita ini sih sering berduaan. Berduaan main Berduaan? maksudnya kan? Apa main ini kan? apa aja nih? Bondingnya berarti apa aja nih? Main bola, terus ya apa lagi tuh? Pingpong. Emang main pasti. main kita main yang kemarin. Main kemarin. Iya. Oh, tapi ini nih, activity-nya. pengen tahu dong dari Skylar nih, kan Skylar juga mantan tim RRQ ya. Ngelihat ada jungle baru, Zunes, dan wah mekaniknya dahsyat. Gimana sih dari penglihatan Skylar? Lumayan sulit sih, soalnya kita nggak expect dia selincah itulah main atas itu. Agresif banget kan dia kan? Agresif. Oke, berarti kalau menurut mereka berdua agresif. Oke, kita tanya Skylar. Ini kalau Iya. menurut Skylar agresif. Nah, tadi Skylar itu kan berhasil menghadapi RRQ. Menurut Skylar, apa yang membuat kalian bisa menang atas RRQ? Karena ini sih apa kita lumayan mendominasi lah di waktu di early, terus kita lumayan disiplin kan, jadi kita ya alhamdulillahnya menang. Nah, gitu. Wah, disiplin Profesor. Lutfi sih, iya disiplin dan emang Lutfi sih. Aku nggak tahu ya, apakah Lutfi ngerasa Lutfi lagi bener-bener bersinar banget. Lutfi ngerasa nggak sih kayak ada improvement dari Lutfi dari musim ke musim, terutama di musim ini yang kayaknya udah mulai paling matangnya di sini. Kalau dari aku sendiri nggak ngerasa sih ya, kayak main biasa aja. Kayak main biasa aja katanya Ji. Padahal udah secanggih itu loh XP-lanernya nih. Oh iya. Oke, Skylar, kita Ya. lihat kan di sini Skylar udah memberikan pembuktian untuk Toy. Nah, apakah Skylar di Royal Derby jilid kedua ingin bertemu dengan Toy lagi atau bahkan Skylar akan kasih kesempatan untuk Xavero bertemu dengan Toy? Nggak tahu sih, itu balik lagi tergantung coaching staff juga yang mau mainin siapa. Oh, Nah, nih, siapapun kalau- yang akan kalau- turun ya. Kalau Ya. yang paling nyusahin di game tadi siapa sih ini buat Skylar? Siapa ya? Banyak sih ya, Rins. Satu Paling dong, sih paling- target satu aja nih yang paling kayak Target ngeselin banget. satu. Ya mungkin Diren sih gua. Diren. Iya Ren. Oh. Sama gua juga digangguin tadi sama Diren. Oh dia, Woi, oke, sama- tenang. Kita Oh. nobatkan Diren itu menjadi yang paling ngeselin Diren. pas lawan Onyx tadi. Oke. Ya. Oke. Tapi Skylar perasaannya Royal Derby tapi kali ini di tim yang berbeda. Pasti beda dong. Apa ya? Nggak jauh beda sih, cuman kayak gua ngerasa apa ya, vibes-nya mungkin apa ya, Pi? Ganti, Pi. Apa kayak ini sih kayak sama-sama aja sih, cuman di sini kayak apa ya? Lebih bersatu kita. Bersatu. Oh, bersatu. Aku penasaran sama Skylar sih. Mungkin aku akan lebih bertanya juga kayak Skylar di sebuah interview, apalagi di VT tadi ya, sebelum kita memulai Royal Derby, ada quote on quote Skylar bilang sistemnya beda di Onyx. Nah, apa nih yang ngebuat sistemnya yang mungkin sebelumnya Skylar seperti apa, di Onyx seperti apa yang ngebuat bahkan Onyx belum kalah game loh, Skylar. Sistem. Boy. Ini diganggu dia, sorry. Apa tadi? Ya, Sistemnya? sistem apa yang Skylar maksud di Onyx tuh beda sama tim-tim yang Skylar sebelumnya? Apa ya, Pi? Mungkin dari segi chemistry lebih ini sih, cepat kita bersatu ya. Lebih cepat bersatu. Iya, soalnya ada bonding tiap minggu juga, jadi kayak lumayan mempercepat lah adaptasinya. Oke. Nah, Kalau gitu, kalau buat ini- Lutfi, aku ada pertanyaan sedikit buat Lutfi nih Ranger Mas. Tadi kan Silakan. kita udah lihat ya, Lutfi ini kan berhadapannya sama Diren. Nah, leg kedua nih masih mau ketemu sama Diren lagi atau mau nyoba sama Res gitu? Mau coba sama Res ya mungkin. Soalnya kemarin ini kan apa si Res juga lagi win streak kan. Ayo coba Lutfi sampaikan pesannya. Res,
leg kedua turun atau gimana undangannya mungkin? Enggak lah, mungkin kan pernah setim juga kan. Ya pengen ini aja, pengen lawan aja. Oke, pengen Oke, lawan oke, yang apa pengen terakhir. pembuktian ya? Oke. Oke, berarti yang terakhir dari Skylar boleh Ding, boleh minta salam-salamnya buat teman-teman Sonic yang udah dukung nih di online kita. Makasih banyak buat Sonic yang udah dukung kita dimanapun itu, terima kasih. Dan kita alhamdulillah kita kasih yang terbaik juga di match Royal Derby. Jangan lupa dukung besok Jangan lupa dukung kita besok lawan apa? Alter Ego ya? Alter Ego. Alter Ego. Benar. Oke, berarti ya terima kasih untuk waktunya Skylar, Lutfi. Semoga hasil baik selalu untuk Onyx ya. Biar kita bisa interview lagi nanti. Oke, Bye-bye. sukses selalu. Bye. Bye. Wah, Wah, Luar biasa ya 100% tentunya win ya. rate loh. Iya. Gak masalahnya tembus loh ini. bisa kita bilang mendengarkan sudut pandang satu sama lain itu penting juga iya. ya. Bonding Kayak satu sama lain Ngeliat dibuka. POV-nya. Iya, dibuka jadi Lim. Dibuka. Pendengarannya dibuka gitu. Jadi kita bakal lihat menuju ke arah crucial moment ya, Profesor Kami dan Lim ya, silakan. Ya boleh banget, boleh banget, boleh banget. Ini crucial moment yang mungkin bisa kita perhatikan terlebih dahulu ya, terutama dari early game pas Skylar di geng abis-abisan. Ini banyak banget loh momen yang sebenarnya nge-spotlight Skylar dan menunjukkan quality dia sebagai gold laner yang susah banget buat di ganking, Lim. Betul. Kayaknya sense-nya itu loh, Be, yang bener-bener kelihatan ya. Kalau player senior tuh punya sesuatu yang beda lah dari yang junior. Ya, dan siapa nih MVP-nya tentu yang akan mendominasi banget. Ini dia nama MVP dari pertandingan Royal Derby kita, yaitu adalah Sans. Gila, Sans. Gila Sans. Kembali lagi bersinar dengan aktivitas dia yang cukup di luar nalar Lim ya. Ya. Sebenarnya memang ya kita tahu lah ya untuk Parse ini tuh hero pegangannya Sans. Cuma tadi dia nggak pakai flicker, tetap aja masih ada loh itu monomennya dari Sans sendiri. Bahkan ada beberapa kalkulasi yang miss dan jatuhnya merugikan buat RRQ tapi menguntungin banget buat Sans. Kayak ada beberapa pertukaran dari segi point kill, damage deal, dan juga battle spell yang sebenarnya mungkin nggak, apa ya, bahasa gampang itu kayak nggak seharusnya itu didapatkan sama RRQ, malah jadi didapatkan dikarenakan ya itu tadi Sansnya yang benar-benar menunggu banget momentumnya sampai dia bisa mendapatkan spot seperti ini. Zunes tertangkap, terus kayak pas dia ngeliat Rins, dia bisa langsung nge-deal damage ke belakang. Even buka wins by wins doang loh, itu kayak udah ngasih pressure padahal dia. Makanya kan, apalagi semakin late game, gue ngerasa kan sebenarnya resiko itu lumayan tinggi ya. Dari pick off-nya atau ngebuang Purify aja itu dampaknya bakal dahsyat banget. Cuma nggak takut sama sekali loh untuk Sans. Dia tetap berani untuk di depan. Nah ini nih contohnya nih, dia ngebuang Purify aja bakal rugi kan. Di reward manipulation dibuka, diadu loh sama Peter Ice Strike. Itu tadi kan yang sempat aku bilang kalau misalkan tipe damage-nya udah beda jelas banget. Yang satunya tipe yang poke damage, yang satunya tipenya burst damage. Jadi udah pasti akan ada output yang sangat-sangat jauh berbeda. Tapi emang di sini sih perbedaannya juga sih Lim. Aku merasa ya, Zunesh yang tadi kayak lu bilang, emang mungkin lumayan bisa dahsyat mekaniknya. Tapi jujur untuk item manajemennya, dia ada perbedaan sedikit nih sama Kairi. Yang dimana Kairi ketika dia mungkin dalam sedikit ancaman, dia tiba-tiba langsung ganti Immortal, ganti Roscoe, ganti Winter, ganti lagi ke Queen Swings bahkan di akhir dari pertandingan. Dan itu yang membuat dia sangat sulit untuk ditumbangkan loh. Itu dia. Dan jadi standar nggak sih Be, untuk professional player ya. Bahkan bukan cuma dari jungle sih. Gold lane, mid lane bahkan. Ya mungkin kalau roamer susah lah ya, dia ada sepatu roamnya kan. Kadang konsil juga. Wah. Cuma goldnya itu yang bikin penghalang sih kalau bagi roamer. Biasanya susah lah untuk gonta-ganti item. Iya, kalau roamer mohon maaf saya sangat mengerti nih duitnya dari mana kalau bukan udah ganti item. Tapi ya untungnya bagi jungler, bagi gold laner, bagi mid lane tuh udah sekarang jadi aku bilangnya standar MPL ya. Karena emang untuk pergantian item apalagi dalam bentuk Winter Immortal yang dimana sangat dibutuhkan sekali, otomatis di sini sangat wajar kalau Onyx yang udah leading mereka bisa manfaatin banget bagaimana power yang mereka miliki untuk di-convert menjadi keuntungan, salah satunya dengan mengganti-ganti item mereka. Iya. Dari emblem sebenarnya ini emblem yang standar sih, normal emblem untuk mereka lah ya. Disanchin dengan killing spree. Ada yang gue lihat juga sempat pakai quantum charge back karena memang untuk cari posisinya tuh jadi lebih enak kan, mainin pasifnya.
Iya, udah pasti ya untuk bisa bermain dengan repositioning. Tapi ya untuk melihat dari 20 menit game berjalan bisa kita lihat sebenarnya lagi-lagi Lim secara objektif Onyx sangat mendominasi. Di ya kita bisa lihat di sini benar-benar ada gap, ada perbedaan yang sangat jelas sekali. Sehingga ya udah boleh dibilang ini Onyx dengan keunggulan yang sangat-sangat absolut ya dari segi objektif, Turtle Lord, apapun itu yang selalu bisa didapatkan. Termasuk juga dengan purple buff setengah loh, 14-7. Ini udah pasti ada sebuah gap.